Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan mengenai etika pengembangan dan penerapan iptek dalam pandangan Islam yang akan disampaikan oleh Makba Pasya Aditya Wibowo, Tati Melina, Fatimah Harum Adiba, Robi Hermansyah, dan Ibnu Lustianang. Etika pengembangan dan penerapan iptek dalam pandangan Islam akan memuat 4 poin. Yang pertama, sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Yang kedua, paradigma ilmu tidak bebas nilai atau value born. Yang ketiga, paradigma ilmu bebas nilai atau value free. Yang keempat, perlunya akhlak Islami dalam penerapan iptek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tati Melina yang akan membahas mengenai sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah pengabdian muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembang amanat khalifatullah atau wakil atau mandataris Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Penggunaan akal dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis tetapi telah dipraktikkan dalam sejarah pembangunan peradaban Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di ayat tersebut dapat dipahami, diperintahkan untuk membaca, sebuah perintah yang diidentikan dengan pengamatan manusia terhadap ayat-ayat Allah, baik secara qauliyah ataupun kauniyah yang pada akhirnya dapat memahami kehendak Tuhan yang termanifestasikan dalam aturan alam. Manusia tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual sebagai representasi potensi manusia dalam menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi kecerdasan spiritual yang bermanfaat membimbing manusia tetap berada pada jalur yang benar juga menjadi bagian yang sangat penting. Demikian pula dalam praktek kehidupan manusia sering ditemukan seseorang bisa berbuat atau jahat kepada ia termasuk orang-orang intelek. Sebagai contoh, sarjana hukum misalnya melakukan rekayasa hukum dengan cara-cara yang sangat profesional sehingga mengetahui celah-celah melakukan pelanggaran hukum. Contoh selanjutnya, seorang ahli di bidang ekonomi tetapi paling hebat dalam hal manipulasi dan korupsi. Selanjutnya, seorang hakim atau jaksa ahli dikenal profesional yang keluasaan ilmunya tetapi masih mau melakukan suap. Dan yang terakhir, seorang yang mengaku paham tentang agama tetapi perilakunya menyimpang dari nilai-nilai agama. Sejumlah kasus di atas dengan mudah dapat ditemukan di berbagai media, artinya telah menjadi fenomena di masyarakat. Patologi atau penyakit sosial ini akan menjadi tradisi yang habitual atau terbiasa dan sulit untuk diputus mata rantainya jika tidak ada kesadaran dalam melakukan perubahan. Hal ini disebabkan oleh lepasnya iman dan ketakwaan seseorang dari ilmu sebagai anugerah Allah. Mereka tidak menyadari bahwa Allah membagikan anugerah ilmu kepada manusia agar dapat mensyukuri dalam bentuk ketundukan atau taslim, kepatuhan atau taat, dan menghindarkan diri dari maksiat terhadap Allah. Ajaran Islam dan ilmu pengetahuan tidak terlepas satu sama lain. Ajaran Islam dan ilmu pengetahuan adalah dua sisi koin dari satu mata uang koin yang sama. Keduanya saling membutuhkan, saling menjelaskan, dan saling memperkuat satu secara sinergis, holistik, dan integratif. Pengetahuan yang dilimpahkan pada manusia tidak akan bermakna tanpa dilandasi iman yang benar. Iman tanpa ilmu seperti orang buta. Sebaliknya, ilmu tanpa iman dapat menjadi bumerang yang dapat merugikan diri sendiri atau menghancurkan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yaitu paradigma ilmu tidak bebas nilai atau value born. Nilai merupakan tema baru dalam filsafat aksiologi, cabang filsafat yang mempelajarinya. Muncul untuk yang pertama kalinya pada paruh kedua abad ke-19. Adalah benar bahwa telah mengilhami lebih dari seorang 22 filsuf, bahkan Plato telah membahasnya secara mendalam dalam karyanya.
dan bahwa keindahan, kebaikan, dan kekudusan merupakan tema yang penting bagi para pemikir di sepanjang zaman. Paradigma ilmu yang tidak bebas nilai atau value bound memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai, kepentingan-kepentingan baik politis, ekonomis, sosial, religius, ekologis, dan nilai-nilai yang lainnya. Selanjutnya yaitu filosof yang menganut teori value bound ada Habermas berpendapat bahwa ilmu sekalipun ilmu alam tidak mungkin bebas nilai karena setiap ilmu selalu ada kepentingan teknis. Menurut Habermas tahun 1990, dia juga membedakan ilmu menjadi 3 macam sesuai kepentingan masing-masing, yaitu yang pertama pengetahuan, yang pertama berubah ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris analitis, yaitu ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan untuk kepentingan manusia. Dari ilmu ini pula disusun teori-teori ilmiah agar dapat diturunkan pengetahuan-pengetahuan terapan yang bersifat teknis. Pengetahuan teknis ini menghasilkan teknologi sebagai upaya manusia untuk mengelola dunia dan atau alamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhofasya Aditya. Saya akan menjelaskan presentasi selanjutnya. Pengetahuan yang kedua berlawanan dengan pengetahuan yang pertama karena tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan pemahaman manusia sebagai sesamanya memperlancar hubungan sosial. Aspek kemasyarakatan yang dibicarakan adalah hubungan sosial atau interaksi, sedangkan kepentingan yang dikejar oleh pengetahuan ini adalah pemahaman makna. Yang selanjutnya, pengetahuan yang ketiga, teori kritis, yaitu membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Sadar diri amat penting di sini. Aspek sosial yang mendasarinya adalah dominasi kekuasaan dan kepentingan yang dikejar adalah kebebasan atau emansipasi manusia. Ilmu yang tidak bebas nilai ini memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dan mempertimbangkan nilai. Ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai kepentingan-kepentingan baik politik, ekonomi, sosial, keagamaan, lingkungan, dan sebagainya. Selanjutnya, paradigma ilmu bebas nilai atau value free. Mengenai apakah itu netral dalam arti bebas nilai, Khairul Umam menulis sejak munculnya kembali paham teosentris, ilmuwan rasionalisme yang bersikukuh dalam 23 pendirinya terus berjuang membebaskan diri dari mitos dan berusaha mengembalikan citra rasionalismenya. Masa inilah yang kemudian melahirkan Renaissance atau kelahiran kembali dalam ilmu pengetahuan serta diikuti Aufklärung atau pencerahan yang menandakan bangkitnya ilmu pengetahuan dan prinsip dasar rasionalisme, netralisme, dan bebas nilai. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value free yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Bebas nilai artinya sebagai kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sekian. Nama saya Robi Hermansyah, akan melanjutkan presentasi dari Mas Max Bavasa Aditya Wibowo. Sitomorang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai, yaitu ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya ialah bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial.
Diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Tokoh sosiologi Weber menyatakan bahwa ilmu sosial harus bebas nilai. Akan tetapi, ilmu sosial harus menjadi 24 nilai yang relevan. Weber tidak yakin ketika para ilmuwan sosial melakukan aktivitasnya seperti mengajar dan menulis. Mengenai bidang ilmu sosial, mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Nilai-nilai itu harus diimplikasikan oleh bagian-bagian praktis ilmu sosial jika praktik itu mengandung tujuan atau rasional. Tanpa keinginan melayani kepentingan segelintir orang, budaya, maka ilmuwan sosial tidak beralasan mengajarkan atau menuliskan itu semua. Suatu sikap moral yang sedemikian itu tidak mempunyai hubungan objektivitas ilmiah. Bebas nilai sesungguhnya adalah tuntutan yang ditujukan pada ilmu agar keberadaannya dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu itu sendiri. Artinya, tuntutan dasar agar ilmu dikembangkan hanya demi ilmu itu sendiri tanpa pertimbangan politik, agama, maupun moral. Perlunya akhlak Islami dalam penerapan ipteks. Pada 1 abad terakhir, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dunia yang sekarang dipimpin oleh peradaban barat sangat mencengangkan banyak orang di berbagai penjuru dunia. Kesejahteraan dan kemakmuran material yang dihasilkan oleh perkembangan ipteks modern membuat orang mengagumi dan meniru gaya hidup peradaban barat yang tanpa dibarengi sikap kritik terhadap segala dampak negatifnya. Padahal Islam sangat memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan umat Islam. Martabat manusia di samping ditentukan oleh peribadahnya kepada Allah, juga ditentukan oleh kemampuannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melanjutkan presentasi dari Mas Robi Hermansyah untuk slide selanjutnya. Islam sangat mendukung umatnya dalam melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk dalam hal ipteks. Bagi Islam sendiri, ipteks termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat ke-19 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatup sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahan di udara selain Yang Maha Pemurah, Dia melihat segala sesuatu. Keharusan tolak ukur syariah didasarkan pada banyak ayat dan juga hadis yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya termasuk menggunakan iptek dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat ke-65. Peran Islam dalam ipteks yang pertama adalah akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi ipteks. Inilah paradigma Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Diakui atau tidak, saat ini umat Islam telah terjerumus dalam sikat mengekor barat atau ikut dalam tren-tren kebarbaratan dalam segala hal seperti dalam pandangan hidup, gaya hidup, termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan keyakinan dan keimanan muslim. Yang kedua, yakni perkembangan iptek, ialah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal ataupun haram wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Baik teman-teman semuanya, kesimpulan daripada materi pada hari ini adalah
Agama dan ilmu sangatlah saling terkait keduanya, saling membutuhkan, saling menjelaskan, dan saling memperkuat secara sinergis, holistik, dan integratif. Dengan dua paradigma ilmu yang tidak bebas nilai dan ilmu bebas nilai. Perlunya akhlak Islami dalam penerapan ipteks untuk menjaga agar ilmu itu tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan, serta kehancuran di muka bumi ini. Karena tanpa didasari akhlak Islami, maka semakin tinggi ilmu yang mereka dapat, semakin tinggi teknologi yang mereka kembangkan, dan semakin canggih persenjataan yang mereka miliki. Semua itu hanyalah mereka tujukan untuk memuaskan hawa nafsu mereka tanpa mempertimbangkan dengan baik kewajiban mereka terhadap orang lain dan hak-hak orang lain. Demikian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.